Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Nah, untuk bangun ruang sisi datar ini dibedakan menjadi ada empat macam. Ya, ada kubus, balok, limas, dan prisma. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah balok, limas, dan prisma. Jadi di video ini akan dijelaskan apa itu balok, apa itu bangun limas, dan prisma. Yang pertama yaitu balok. Nah, balok memiliki 6 sisi persegi panjang. Jadi setiap sisi balok adalah persegi panjang. Ya, jadi untuk bangun balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda-beda. Kalau kubus setiap sisinya memiliki panjang yang sama. Tapi untuk balok memiliki panjang yang berbeda. Jadi panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Bisa panjang dan lebarnya berbeda, kemudian tingginya ukurannya sama seperti lebarnya bisa. Jadi misalnya panjangnya 5 cm, lebar dan tingginya 3 cm bisa. Yang pasti dari ketiganya, dari panjang, lebar, dan tinggi itu ada perbedaan, nggak sama semuanya. Nah, untuk 6 sisi dari balok di sini kalau sesuai contoh ya, ada sisi bagian bawah berarti sisi A, B, C, D. Kemudian ada sisi atas atau atap E, F, G, H. Kemudian ada sisi depan A, B, F, E, dan sisi belakang D, C, G, H. Kemudian sisi kanan F, B, C, G, dan sisi kiri A, D, H, E. Nah, untuk balok biasanya garis yang sebelah sini ya, sisi yang sini ini panjang, kemudian ini BC adalah lebar dan GC adalah tinggi dari balok. Jadi lebar balok BC atau mungkin AD juga sama dengan EH dan FG. Kemudian panjang bisa diukur dari AB, DC, EF, dan HG. Untuk tingginya FB, GC, HD, dan EA. Kemudian memiliki 12 rusuk. Nah, 12 rusuk. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan 8 titik sudut, titik A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian memiliki 12 diagonal sisi. Nah, sama seperti di video sebelumnya ya, di video sebelumnya yang kita pelajari tentang kubus diagonal sisi, berarti ada garis yang terbentuk dari dua titik sudut yang saling berhadapan pada sisi yang sama. Jadi setiap sisi memiliki 2 diagonal sisi. Jadi totalnya ada 12 diagonal sisi. Kemudian untuk diagonal ruang ada 4 diagonal ruang, masih sama seperti kubus ya, ada 4 juga sama. Kemudian ada 6 bidang diagonal. Nah, contohnya AC, GE, bidang diagonal AC, GE, kemudian HD, BF. Nah, ini HDBF, kemudian EF, EFCD, EFCD, HGBA, HGBA, kemudian FGDA, FGDA, FGDA. Kemudian yang terakhir EHCD, EHCD. Maaf ya, ini B ya, harusnya EHCB, EHCB.
Tuh, itu untuk bidang diagonal. Kemudian ini untuk jaring-jaring balok, dan ada beberapa contoh jaring-jaring balok, ada 6 contoh ya. Jadi kalau kalian akan membuat bangun berupa bangun balok, maka kalian harus membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu. Harus tahu ukurannya, mau panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, harus tahu ukurannya. Oke, untuk rumus-rumus balok. Nah, tadi kalau misalnya balok berarti punya panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, sama seperti rumus pada umumnya, rumus volume pada umumnya. Volume adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas balok, nah ini berupa persegi panjang, jadi panjang dikali lebar, panjang kali lebar, kemudian dikalikan tinggi. Jadi untuk volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian luas permukaan. Nah, luas permukaan ini berarti menghitung semua luas sisi dari balok tersebut. Nah, sekarang kita lihat balok punya 6 sisi. Nah, dari 6 sisi itu, dari 6 sisi yang dimiliki balok, sisi yang bagian depan itu sama dengan sisi yang bagian belakang. Kemudian sisi yang bagian bawah sama dengan sisi yang atas. Sisi kanan sama dengan sisi kiri. Jadi misalnya untuk sisi yang bagian bawah, nah berarti rumusnya panjang dikali lebar. Luas sisi yang bagian bawah panjang kali lebar sama dengan luas sisi yang bagian atas, panjang kali lebar. Berarti ada dua ya, ada dua yang luasnya panjang kali lebar. Kemudian sisi yang bagian depan, nah bagian depan sama dengan belakang. Sisi yang bagian depan berarti rumus luasnya panjang dikalikan tinggi. Untuk yang belakang juga sama, panjang dikalikan tinggi. Berarti ada dua luasan yang rumusnya panjang kali tinggi. Kemudian kanan dan kiri, kan luas sisi yang kanan lebar dikalikan tinggi. Nah, yang kiri juga sama, lebar kali tinggi. Berarti ada dua sisi yang rumus luasnya lebar kali tinggi. Jadi di sini untuk luas permukaan rumusnya adalah 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, penjelasannya dari situ. Jadi yang sisi yang luasnya, rumus luasnya panjang kali lebar kan ada 2. Kemudian sisi yang rumusnya panjang kali tinggi juga ada 2. Dan sisi yang rumus luasnya lebar kali tinggi juga ada 2. Nah, ke-6 luasan itu kemudian dijumlahkan. Gitu. Jadi untuk luas permukaan rumusnya 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian untuk panjang diagonal sisi. Nah, diingat diagonal sisi berarti, nah kalau misalnya diagonal sisi ya, berarti setiap diagonal sisi untuk setiap sisinya itu berbeda-beda rumusnya. Misal diagonal sisi untuk sisi yang bagian depan ya, untuk sisi yang bagian depan rumusnya pasti berbeda untuk diagonal sisi di sisi yang bagian bawah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ukurannya, panjangnya juga pasti berbeda. Diagonal sisi yang sisi bagian depan, kemudian sisi bagian bawah, atau misalnya untuk sisi yang kanan sama kiri, pasti panjangnya berbeda karena memiliki rumus yang berbeda. Jadi untuk panjang diagonal sisi ada 3 rumus tergantung dengan sisi yang ditanya, diagonal sisi yang mana yang ditanya. Nah, untuk panjang diagonal rumusnya akar dari B² ditambah L² ditambah T².
Untuk luas bidang diagonal juga sama. Punya 3 cara, 3 rumus. Karena setiap luas bidang diagonal itu juga berbeda-beda ukurannya, ukuran luasnya. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk diagonal sisi balok terlebih dahulu. Nah, di sini kalian lihat ada gambar balok punya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, misalnya ini. Jadi ini diagonal sisi untuk sisi yang bagian depan. Kalian harus mengingat kembali rumus Pitagoras. Nah, ini bisa pakai rumus Pitagoras. Ya, jadi ini panjangnya. Nah, ini apa? Ini tingginya. Tinggi dari balok. Nah, berarti kita bisa cari diagonal sisi dari sisi yang depan ini dengan rumus akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, kalau misalnya ditanyanya diagonal sisi yang bagian sini, sisi yang bagian depan, atau misalnya sisi yang bagian belakang, sama rumusnya ya. Kemudian yang kedua, nah sekarang diagonal sisi untuk sisi yang bagian bawah. Nah, untuk sisi yang bagian bawah, nah ini berarti pakai rumus yang P dan L. Nah, ini memang dari gambar ya, dari gambar kelihatannya ini nggak tegak lurus, nggak siku-siku antara P dan L, garis P dan L. Tapi kalian bayangkan untuk gambar balok yang real, yang nyata, yang sesungguhnya ya. Jadi untuk panjang dan lebarnya pasti tegak lurus, nggak miring seperti gambar di sini. Nah, jadi kalian bisa pakai rumus Pitagoras. Nah, rumusnya berarti akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Kemudian untuk yang ketiga, kalau misalnya diagonal sisi yang ditanya adalah ini, yang sisi yang bagian kanan atau kiri. Nah, berarti pakai rumus yang akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Itu. Jadi itu untuk rumus diagonal sisi balok. Tergantung dari sisi yang ditanyakan, diagonal sisi yang bagian mana yang ditanyakan. Itu. Kalian nggak perlu menghafalkan semua rumus ini. Yang harus kalian ingat adalah rumus Pitagoras. Diingat-ingat rumus Pitagoras. Nah, ini berarti sisi miring dari segitiga. Kalau kalian sudah paham Pitagoras, otomatis nanti bisa mengerjakan tanpa menghafal rumus ini. Jadi itu untuk diagonal sisi balok. Kemudian untuk diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang, contohnya garis ini ya, ini kan merupakan garis yang warna biru, merupakan diagonal ruang balok. Nah, kalau misalnya kalian mau cari diagonal ruang, berarti sama masih menggunakan rumus Pitagoras, tapi kalian harus tahu garis ini dulu. Nah, harus tahu panjang garis ini, garis putus-putus. Kalau kalian sudah tahu panjang dari garis putus-putus ini, maka kalian nanti bisa menghitung diagonal ruang. Gitu. Nah, contohnya ini, misalnya garis yang putus-putus ini berarti dari akar P kuadrat ditambah L kuadrat ya. Akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, ini rumus yang ini. Nah, kemudian untuk cari ini berarti akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Ditambah T kuadrat. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, contoh yang lainnya. Nah, ini sama ya. Diagonal ruangnya sama. Nah, sama. Ini kan juga untuk garis yang putus-putus yang warna merah ini, rumusnya juga akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, kemudian untuk cari diagonal ruangnya, berarti akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi ini untuk rumus diagonal ruang balok. Oke, lanjut bidang diagonal balok. Nah, contohnya ini bidang diagonal balok. Nah, sama seperti tadi,
Berarti kalau misalnya yang ditanya bidang diagonal balok, berarti kalian menghitung luasannya. Luasan sisi ini, luasan bidang diagonal balok. Berarti harus tahu panjang ini. Nah, kalau sudah tahu ini panjang sisi yang sebelah sini ya. Nah, ini kan merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi. Nah, rumusnya tadi yang akar P kuadrat, ini P, ini L. Jadi akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Berarti nanti rumusnya akar P kuadrat ditambah L kuadrat dikalikan ini tinggi. Jadi dikali tinggi. Jadi rumusnya tinggi T ya dikali akar P kuadrat ditambah L kuadrat untuk bidang diagonal yang ini. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, nah ini sama. Ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang bidang diagonal balok yang ini, gambar yang kedua. Nah, ini sisi yang sebelah sini ini panjang. Ya. Kemudian sisi yang ini adalah diagonal sisi. Panjang diagonal sisi dari lebar dan tinggi. Berarti ya rumusnya akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kemudian yang ini tadi ya, panjang ini panjang dari balok. Jadi rumusnya P dikali L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, sama untuk yang sebelah sini ya. Jadi ini panjang, kemudian ini garis yang di sini berarti akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya gambar ketiga. Nah, ini gambar ketiga. Nih. Nah, ini berarti garis yang sebelah sini. Nah, ini berarti lebar dari balok. Kemudian panjang ini ya. Ini berarti dari diagonal sisi. Diagonal sisi yang sisi bagian depan dan belakang, depan atau belakang. Nah, rumusnya berarti yang P sama T. Akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti lebar ya, ini kan lebarnya. Lebar ini sama dengan ini juga lebar. Lebar dikalikan akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini juga sama untuk bidang diagonal ruangnya. Jadi ada 3 rumus tergantung yang ditanyakan yang mana. Diingat-ingat sekali lagi, kalian harus paham untuk Pitagoras ya. Untuk Pitagoras, karena untuk menghitung bidang diagonal balok, kemudian diagonal sisi, diagonal ruang, itu semuanya pakai rumus Pitagoras. Oke, selanjutnya bangun ruang sisi datar selanjutnya yaitu limas. Nah, limas itu memiliki titik puncak. Nah, titik puncaknya, nah ini. Nah, jadi limas itu selalu punya titik puncak, kemudian punya titik sudut juga. Memiliki sisi alas dengan segi banyak. Nah, alasnya itu macam-macam, bisa berupa segi 3, segi 4, segi 5, atau misalnya segi 6 bisa. Jadi sisi alas untuk limas itu bermacam-macam. Kemudian memiliki sisi tegak yang berupa segitiga. Nah, sisi tegak itu yang ini, yang berdiri. Nah, selalu bentuknya pasti segitiga. Sisi tegaknya selalu segitiga. Kemudian memiliki rusuk. Nah, memiliki rusuk, memiliki tinggi limas dan tinggi sisi tegak. Nah, tinggi limas itu yang mana? Nah, ini tinggi limas. Jadi garis yang dari titik puncak ke alas, tegak lurus ke alas. Jadi garis dari titik puncak ke alas ya, ke sisi alas yang tegak lurus. Nah, itu namanya tinggi limas. Ya, itu namanya tinggi limas. Tapi kalau misalnya tinggi sisi tegak, nah sisi tegak itu kan sisi yang berdiri ini. Ini namanya sisi tegak. Nah,
tinggi sisi tegak berarti tinggi dari segitiganya. Ya, tinggi dari segitiganya. Jadi beda antara tinggi limas dengan sisi tegak, tinggi sisi tegak. Oke, kemudian ini beberapa gambar jaring-jaring limas. Nah, ini yang dicontohkan ini untuk yang alasnya segi 4. Nah, ini ada beberapa contohnya untuk jaring-jaring limas. Kemudian untuk rumus limas, untuk volume sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya tergantung ya. Jadi luas alasnya bentuknya apa? Kalau misalnya alasnya berbentuk segitiga berarti pakai rumus luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Tapi kalau misalnya sisi alasnya berupa segi 4 berarti rumus luasnya sisi kali sisi. Nah, ini tadi bedanya tinggi limas dan tinggi sisi tegak. Kalau tinggi limas dari garis dari titik puncak tegak lurus dengan sisi alas. Ya. Nah, untuk tinggi sisi tegak berarti garis dari titik puncak sisi tegak ke bagian sisi bawah dari sisi tegak tersebut dan tegak lurus. Nah, dan tegak lurus. Jadi tinggi dari sisi tegak itu sendiri. Nah, ini namanya tinggi sisi tegak. Jadi itu ya bedanya tinggi limas dan tinggi sisi tegak. Kemudian untuk luas permukaan berarti luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Nah, sama seperti tadi untuk volume, alasnya bentuknya apa dulu? Kalau misalnya alasnya bentuknya segitiga, ya berarti pakai rumus luas segitiga. Kemudian untuk luas sisi tegaknya juga sama. Kalau misalnya alasnya bentuknya segitiga, berarti jumlah sisi tegaknya ada 3. Berarti 3 dikalikan luas segitiga. Nah, atau misalnya dari gambar ini alasnya bentuknya segi 4, berarti sisi tegaknya, ya, sisi yang berdiri ini ada 4. Nah, berarti 4 dikalikan luas dari sisi tegaknya. Itu untuk rumus limas. Selanjutnya untuk prisma. Nah, untuk prisma itu memiliki sisi alas dan sisi atap yang sama. Bedanya kalau tadi limas itu dia memiliki titik puncak dan hanya sisi alas. Tapi kalau untuk prisma punya sisi alas dan punya sisi atap yang sama. Misal alasnya segitiga berarti atapnya juga sama segitiga. Sisi alasnya segi 4 berarti untuk sisi atapnya juga sama segi 4 dengan ukuran yang sama. Nah, ini sisi alasnya segi 6, sisi atapnya juga sama segi 6 dengan ukuran yang sama pula. Kemudian untuk sisi tegaknya berupa segi 4. Nah, memiliki sisi tegak. Jumlah sisi tegaknya juga tergantung dengan sisi alas dan sisi atapnya. Nah, kalau limas tadi sisi tegaknya berupa segitiga, nah untuk prisma berupa segi 4. Kemudian memiliki titik sudut, rusuk, dan tinggi prisma. Nah, titik sudut dan jumlah titik sudut dan jumlah rusuk prisma berbeda-beda tergantung dari sisi alasnya berupa apa, berupa segi 4, segi 5, atau segitiga, jadi berbeda. Oke, ini contoh jaring-jaring prisma untuk sisi alas dan sisi atap segitiga. Nah, ini beberapa contoh jaring-jaringnya. Kemudian untuk rumus prisma, nah ini ya, ini tinggi prismanya. Jadi sama. Jadi panjang rusuk ini tiga ini sama. Nah, ini sama dengan tinggi prisma. Untuk volume sama ya, seperti tadi. Seperti sebelumnya, rumus umumnya luas alas kali tinggi. Jadi bergantung dengan luas bentuk alasnya, sisi alasnya. Apakah segitiga, segi 4. Nah, gitu. Kalau limas tadi ada dikalikan 1/3, tapi kalau untuk prisma tidak.
Jadi hanya volumenya, rumusnya luas alas dikali tinggi. Kemudian untuk luas permukaannya 2 kali luas alas ya. Kenapa kok 2 kali luas alas? Karena sisi alas dan sisi atapnya itu sama ya. Sisinya sama dengan ukuran yang sama. Jadi ada 2. Jadi untuk atap, nah luas atap kan sama dengan luas alas. Jadi 2 kali luas alas ditambah keliling. Nah, keliling dari alasnya ini kemudian dikalikan tinggi. Tuh. Jadi untuk luas permukaan rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas ditambah tinggi. Itu untuk rumus prisma. Oke, sekian video penjelasan untuk bangun ruang sisi datar untuk balok, limas, dan prisma. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.